Berikutnya kita akan bahas untuk yang basic variable. Ya. Basic variable itu adalah semua variabel yang ada di dalam solution mix. Nah, di sini yang kita akan cari itu adalah range of optimality-nya. Apa itu? Itu adalah rentang perubahan nilai koefisien untuk basic variable yang tidak akan merubah optimal solution. Ya. Jadi, nanti di situ akan ada yang namanya perubahan yang kita lambangkan dengan tanda segitiga atau kita bacanya itu adalah delta. Ya, kita akan lihat perubahan itu atau delta tersebut itu akan berdampak untuk semua nilai CJ, ZC untuk yang non basic variable. Serta otomatis akan berdampak pula pada baris ZC. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Contoh kita punya solusi optimal kan seperti ini ya. Ya, sama dengan yang soal di non-basic variable. Nah, misalnya terjadi perubahan pada X2. Oke. Tabelnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi kalau yang berubah X2 berarti kita lihat nilai CJ pada X2 ya. X2 yang di atas ya, berarti akan ketambahan dengan nilai delta. Ya kan? CJ-nya. Begitu pula untuk yang di kolom CJ. Pasti akan ketambahan dengan nilai delta. Nah, hal ini akan membuat nilai ZC akan menjadi berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Tadinya dia misalnya 60. Berarti sekarang kalau dilakukan perhitungan CJ pada umumnya ya, jadi 0,5 kita kali dengan 120 tambah delta, tambahin 2,5 kali 0. Nanti hasilnya menjadi 60, kita tambahkan dengan 0,5 delta. Nah, kalau misalnya ZC berubah, otomatis CJ minus ZC juga berubah dong. Ya, menjadi si 50 ini kita kurangkan dengan nilai ZC-nya. Ya, jadi nilainya akan menjadi minus 10. Kita kurangkan dengan kurangkan dengan 0,5 delta. Nah, otomatis baris-baris berikutnya juga akan, kolom-kolom berikutnya juga akan berbeda ya. Jadi kalau ini menjadi 120, kita tambahkan dengan delta. Ini jadi 0. Ya. Ini jadinya 30 tambahin 0,5 0,25 delta. Ini jadi minus 30 kurangin 0,25 delta. Lalu ini untungnya 0 kali apapun yang 0, jadi ini juga 0. Nah, otomatis solusi optimal kan berubah ya, menjadi 2400. Ya, kita tambahkan dengan 20 delta. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau sudah terjadi perubahan seperti ini, ya, kita akan lihat ya, perubahan pada basic variable itu akan membuat solusi optimal berubah. Solusi optimal berubah. Maksudnya gimana? Kan ada kemungkinan non-basic variable masuk ke dalam solution mix. Ya, malah nanti non-basic variable menjadi basic variable yang baru. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, kita lihat non-basic variable kita ada apa aja. Ya. Berarti kita ada X1 dan ada S1. Ya, kita ada 2 ya, ada 2 non-basic variable. Nah, karena kita tidak menginginkan bahwa non-basic ini menjadi basic variable yang baru, kita harus cek ya, apa yang mau kita cek. Kira-kira nilai berapa nih yang maksimal perubahannya sehingga si non-basic itu masuk ke dalam basic variable. Caranya ya, ingat, untuk maksimasi problem ya, CJ minus ZC itu harus tidak ada yang positif. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan lihat untuk variabel non-basic pertama yaitu X1. Ya, kita lihat nilai CJ minus ZC untuk X1 pada tabel yang terbaru. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nilai CJ minus ZC untuk variabel X1. Berarti yang ini. Ya.
berarti nilainya negatif 10 dikurangi 0,5 dolar lebih kecil sama dengan 0, ya kan? Berarti kalau dipindah ruaskan jadi negatif 10 lebih kecil sama dengan 0,5 delta, dimana kalau misalnya 0,5 pindah ruas di sini menjadi negatif 20 lebih kecil dari delta. Ya, ini mah sama aja kayak kita ngomong delta itu akan menjadi lebih besar sama dengan minus 20. Nah, kita lihat delta ini kan sekali lagi miliknya X2 ya. Ya, si delta itu kan punya X2. Kita lihat nilai X2 yang sekarang berapa. Ya. Sekarang nilai X2-nya adalah 120. Berarti X2 itu perubahannya adalah si 120 kita tambahkan ya, sebenarnya kita tambahkan dengan delta. 120 kita tambahkan dengan negatif 20. Jadi nilainya menjadi 100, ya kan? Nah, berarti maksudnya apa? Berarti si X2 itu ya, nilainya kalau mau berubah itu harus lebih kecil sama dengan 100. Ya. Jadi kalau nilainya itu lebih kecil sama dengan 100, maka X2 ini akan digantikan dengan variabel X1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk variabel yang kedua, ya, yang non-basic yang kedua yaitu S1. Ya, S1. S1 kita punya, lihat lagi, CJ minus ZC-nya. Ya, untuk S1 berarti yang ini, CJ minus ZC-nya berarti yang ini. Ya. Berarti kita bisa tulis di sini minus 30 kurangin 0,25 delta lebih kecil sama dengan 0, ya, CJ-nya lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita lakukan perhitungan seperti biasa lagi, jadi ini minus 30 lebih kecil 0,25 delta, berarti ini jadi minus 120 lebih kecil sama dengan delta. Nah, atau ini sama aja kayak kita bilang delta lebih besar sama dengan minus 120. Nah, sekali lagi si delta ini punyanya si X2. Ya, berarti kan si X2 ya, nilainya kan 120 kita tambahkan dengan delta nih. Jadi 120 kita tambahkan negatif 120, oh berarti jadi nilainya 0. Berarti kita bisa bilang X2 ya, kalau nilainya lebih besar sama dengan 0, ya, dia akan digantikan oleh variabel S1 seperti itu. Nah, jadi range of optimality-nya ya kita bisa gambarkan seperti ini. Kita ada 2 poin kan. Poin pertama 0 itu punyanya S1. Poin yang kedua adalah 100 punyanya X1, ya kan? Nah, si X1 ya, dia bilang kalau X2-nya lebih kecil dari 100 akan digantikan X1. Berarti kita nggak mau kan, nggak mau digantikan. Berarti X2 itu harus lebih besar dari 100. Lalu, yang X1 nih, yang S1, X2 kalau lebih kecil dari 0, dia digantikan loh dengan S1. Oh, berarti jangan. X2 harus lebih besar dari 0, ya kan? Nah, kita lihat daerah arsiran yang kena semuanya nih. Ya. Kalau misalnya lebih besar dari 0 kan arsirannya di sini ya. Oke, tapi kalau lebih besar dari 100 arsirannya di sini. Ya, daerah sini kena loh. Ya. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa range of optimality untuk yang X2 adalah dia itu minimal nilainya 100. Ya, nilai CJ-nya itu minimal 100 sampai berapa? Sampai tak hingga. Seperti itu.